Surga ini akan didapatkan oleh orang-orang yang mempunyai ciri-ciri ini. Ya. Dikatakan dalam firman Allah SWT surah Al-Imran ayat 133 sampai 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddan lil muttaqin. Berlombalah, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau sudah buat dosa, bertobatlah segera. Ya. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan, siapa orang bertakwa itu? Supaya bisa dapat masuk surga. Allah bilang, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang sibuk menginfakkan hartanya di masa sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, di masa dia lapang ataupun di masa dia sempit. Dan orang yang menahan emosinya sementara dia bisa melampiaskannya. Dan Allah menyukai, dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi disebutkan di sini orang yang sibuk berinfak. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau mendapatkan surga, tidak bisa ketemu antara surga dengan orang pelit. Harus dia royal di jalan Allah. Makin besar yang kita keluarkan jalan Allah, maka makin besar juga datang balasannya. Kalau mau resep sederhana kaya, beda antara konsep kita dengan kapitalis. Kalau kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Tidak bisa ketemu. Karena kalau menabung, dia tidak akan keluarkan. Kalau sedekah, sibuk mengeluarkan. Tidak bisa ketemu. Oleh karena itu saya sarankan, Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak kita masih kecil, jangan biasakan belikan celengan ya. Tapi kasih dia uang, jangan bilang tabung nak. Tapi ini kalau ada temanmu yang susah, beri ya. Kalau ada musola masuk, kasih ke kotak infaknya. Ajarkan sedekah. Karena kata Nabi SAW, la mana qasamal min sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Dan kita bisa membeli surga dengan harta kita. Belanja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang di sini, ciri ahli surga yang pertama, sibuk mengeluarkan sedekahnya, baik dalam keadaan dia lapang ataupun dia susah. Dan orang yang bisa menahan emosinya, padahal dia mampu melampiaskan. Pernah ada orang datang kepada Umar bin Khattab, lalu dia mengatakan, kau tidak adil hai Umar, dengan kata-kata kasar. Umar marah. Umar ingin memukul orang itu. Tiba-tiba datang dengan tidak sopan, Umar waktu itu raja, lalu berkata seperti itu. Kebetulan orang ini masuk dengan satu orang temannya atau sepupunya, orang itu sudah faham. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, jangan anda pedulikan dengan orang ini. Karena Allah mengatakan, dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Maka Umar pun tidak jadi marah dengan orang tersebut. Dia bisa menahan, ya. Menahan emosi ini pada saat kita bisa lampiaskan bagian daripada ibadah. Lalu dikatakan dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini juga sebuah konsep yang sederhana, tapi menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Kalau ada orang berbuat kesalahan teman-teman, yang kita dahulukan pertama maafkan dia. Kan dia sudah ghibah saya Ustaz, dia udah fitnah, dia udah ambil harta saya. Benar, ada teori-teorinya sendiri. Kalau Bapak Ibu sedang terzalimi, tugas kita memaafkan dan tuntut hak kita. Memaafkan di sini maksudnya adalah kita bagaimana caranya melepaskan dulu rasa dendam dalam hati. Udah, saya maafin. Tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman Allah sampai dia mengembalikan hak kita. Selama dia belum mengembalikan, maka dia tetap dituntut oleh Allah SWT. Tapi tugas kita memaafkan. Daripada kita tidak bisa tidur, nggak bisa makan, hanya karena kita dendam sama dia, maka tidak perlu. Allah sebutkan ahli surga termasuk ini. Kemudian orang yang suka berbuat kebaikan. Lalu Allah ingatkan lanjutannya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang kalau sampai berbuat kezaliman, berbuat dosa, maka mereka segera beristighfar dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut sementara mereka sudah mengetahui masalah itu. Lalu Allah bilang, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka adalah orang-orang yang dibalas pengampunan oleh Tuhan mereka dan diberikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik balasan bagi mereka. Juga dikatakan teman-teman, kalau ada orang yang merasa jiwanya lemah, ya, capek, ya, banyak cobaan, ini semua teman-teman adalah penyebab orang masuk ke dalam surga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia banyak nikmat. Kalau ada di antara kita mungkin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, susah hidupnya, banyak masalahnya,
maka teman-teman kita harus bisa melihat masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah. Masih banyak nikmatnya Allah yang melimpah. Di antaranya, pernah ada satu orang datang kepada Syekh di Saudi. Dia bilang, lagi pengajian begini, tiba-tiba dia berhentikan pengajian. Dia bilang, Syekh sebentar. Kata Syekhnya, iya kenapa? Dia bilang, saya ini orang miskin. Saya mau minta bantuan. Ya. Kata Syekhnya, diberhentiin pengajian. Sebentar ya, karena orang ini tiba-tiba berhentiin pengajian, saya mau bicara dulu. Lalu dia bilang, kau bukan orang miskin, kau ini orang kaya. Kata dia, saya orang miskin Syekh. Kata dia, tidak, Syekh ini kalau kita kiai ya. Kau ini bukan orang miskin, kau orang kaya. Kata dia, saya orang miskin. Syekhnya mengatakan, tidak, kau orang kaya. Lalu dia mungkin kena jengkel, dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Supaya dia minta bantuan. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia, kok bisa Syekh lebih tahu keadaan saya, dia bilang. Kata Syekhnya, mau enggak saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, ya silahkan. Ya. Walaupun saya tidak punya kekayaan. Ya. Lalu kata Syekhnya, berapa jarimu? Dia bilang 10 jari saya. Kata Syekhnya, mau enggak 1 jari kau saya potong, lalu saya berikan kepadamu 1 juta real. Artinya 1 juta real ini sekitar 3,5 miliar. Mau enggak? Tapi saya potong jarimu. Dia bilang, saya enggak mau. Kata Syekhnya, kau punya 10 juta nih sekarang. Mau enggak matamu berapa? 2. Mau enggak matamu 1 saya congkel, saya kasih 1 juta real. Dia bilang, saya enggak mau. Kau punya 2 juta real. Mau enggak kupimu 1 dipotong? Enggak mau. Semua enggak mau. Kata Syekhnya, kau punya miliaran ini di badanmu. Tinggal keluar cari makan saja. Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian siapa itu penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Thumma qala ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadzin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa itu penghuni surga? Maka ia adalah orang yang lemah dan merendahkan diri atau tawadhu. Jika ia bersumpah sama Allah, pasti Allah memperkenankan sumpahnya. Maukah kalian aku beritahukan siapa penghuni neraka? Maka mereka adalah orang-orang yang ingin diagung-agungkan, bermegah-megahan dan sombong. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya teman-teman sekalian, saya pernah melihat di Jakarta ya, saya melihat depan mata sendiri. Kalau lagi pengajian, menuju ke pengajian yang lainnya, kadang-kadang tiba waktu duhur, mampir ke masjid sholat. Saya tergantung keadaan, kalau pakai kendaraan, seringkali saya pakai motor gitu. Begitu saya masuk ke masjid, subhanallah lagi azan, mikrofonnya jelas besar sekali. Tapi yang mampir di masjid itu, atau di musola, penjual bakso, penjual gorengan, ya, yang lewat pakai mobil Alphard, mobil Mercy, nggak ada yang mampir sholat. Ya. Maka subhanallah saya hubungkan dengan hadis Nabi SAW. Betul kata Nabi SAW, ahli surga adalah justru orang yang susah, ya, orang yang miskin. Kalau ada orang kaya, alhamdulillah dengan dia jalankan perintah agama itu sangat luar biasa. Tapi biasanya orang terlalaikan dengan nikmat, ya. Oleh karena itu teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu tentang keadaan kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kesempatan dengan rezeki yang luas, lalu kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari rezeki itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka jangan berkeluh kesah. Tetap berusaha mendapatkan yang terbaik, tapi kita ketahui ini adalah yang terbaik buat kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ada hamba-hamba Allah yang Allah berfirman kepada para malaikatnya, luaskan rezekinya orang ini. Karena kalau kau luaskan, dia akan makin bersyukur kepadaku, berinfak, dan tahanlah rezekinya orang ini. Ya, karena kalau kau bukakan, dia malah kufur kepadaku. Ada orang teman-teman yang Allah tidak bukain pintu rezekinya. Karena kalau dibuka maka jadi susah gitu. Dia jadi jauh dari agama. Jadi kita harus bersangka baik. Saya punya kenalan, rahimahullah, sudah meninggal. Saya berteman dari dia waktu kami masih bujang di Madinah, sudah lama sekali. Gitu. Saya waktu beberapa tahun lalu ada tablik akbar di kotanya beliau. Kemudian saya lihat keadaannya masih sama, masih susah hidupnya. Kadang-kadang istrinya yang dagang gitu kan. Saya bertanya, apa rahasianya Allah di sini ya? Orang ini luar biasa gitu. Kalau sholat tidak pernah ketinggalan sholat malam, 5 waktu di masjid, ibadahnya bagus, orangnya sangat santun, rahimahullah. Yang jelas saya bertanya-tanya apa ya? Terus Allah kasih jawaban. Saya kebetulan dari kota satu ke kotanya beliau naik mobil, saya sewa mobil, masuk ke sana. Waktu mau pulang, saya mau ke kota yang awal saya datang, ternyata pada saat itu ya dia ikut, dia bilang saya mau ikut. Di tengah jalan kami ngobrol umum masalah kerjaan, masalah dakwah. Rupanya mobil ini yang kami sewa Avanza jalan, ada mobil lain rupanya ugal-ugalan, balap-balap, lalu nyambar mobil kami sampai mobil ini goyang gitu.
Saya lihat, ini orang jahil, orang bodoh pasti, nggak mungkin nggak. Kemudian tiba-tiba teman saya ini mencaci maki orang itu. Saya tiba-tiba subhanallah itu dapat jawabannya. So, saya bilang sudah akhi, sudah stop, jangan dicaci maki lagi. Saya punya jawaban, oh kita baru mobil sewa saja, dia udah bisa caci maki orang seperti ini. Bagaimana kalau Allah kasih dia mobil mewah? Makanya Allah tetap tahan dalam keadaannya supaya tetap dalam kesolehannya, gitu kan. Kadang-kadang ada orang memang subhanallah Allah tahan dengan cara seperti itu. Karena kalau tidak dia dibukakan malah jadi masalah buat dia. Ya. Dan semua jenis perbuatan amal saleh, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, maka itu adalah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan jangan pernah anggap remeh sekecil apapun amal saleh itu. Semua dikerjakan. Dari yang wajib, bermula dari yang wajib sampai yang sunnah. Tapi ingat, yang wajib harus diprioritaskan. Ada orang sholat duhur, asar, maghrib, isya'nya buru-buru. Tapi kalau sholat tahajud khusyuk. Ada orang sholat wajib baca inna atayna wal asr. Tapi sholat malamnya baca surah Al-Baqarah. Gitu kan. Ini seperti orang yang kejar ikan teri, ikan pausnya lepas. Ya. Sholat wajib adalah kewajiban. Ya. Bahkan kata Nabi SAW, Allah berfirman, tidak ada amal yang lebih aku cintai dari hambaku dibandingkan yang aku wajibkan kepadanya. Maka yang wajib itu fokus, berikan yang terbaik.